Halo, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dengan Ibu Vera Setiawan, mantan paranormal. Dan hari ini kita tidak bicara tentang peramal. Saya sudah menjadi hambanya. Kita akan bicara firman Tuhan. Dan sejak kita terima Tuhan sampai hari ini, kita selalu dengar, jangan bicara yang negatif, yang positif. Udah basi, udah jadul ya. Tapi itu menjadi sesuatu yang hidup, yang harus kita lakukan, harus kita rasakan di zaman sekarang ini, di tahun 2020, di mana ada COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia. Kita perlu bukan dengar saja, tapi merasakan. Jangan katakan yang negatif, tapi yang positif. Hindari misalnya, gue kesel nih, gue lagi marah nih, lo tau gak? Ya takut, misalnya gue lagi takut nih. Kata-kata itu jangan dikeluarkan. Karena firman Tuhan tertulis di sana tidak ada yang negatif. Jadi puji nama Tuhan, kalau keadaan kita sekarang ini, di tahun 2020, dampaknya daripada COVID-19, ya, sebelum ada dampak, di rumah saja kita sudah merasakan. Ya, cepat marah, cepat khawatir, cepat panik, cepat no hope, tidak ada pengharapan sepertinya. Ya, dan kita akan lihat juga, apalagi setelah maju terus lagi ada PHK. Mau makan apa? Lalu kita mau listrik bayaran bagaimana? Kontrakan bagaimana? Belum bayar. Lalu bayar uang sekolah bagaimana? Banyak lagi perkara. Ya. Mama sakit bagaimana, mau ke dokter lagi, obatnya bagaimana, semuanya itu menjadi sesuatu yang negatif. Tapi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Jangan seperti paranormal. Kenapa orang bilang paranormal kok lebih oke? Karena saya mantan paranormal 20 tahun, jadi saya persis tahu ya. Dari umur 11 kurang lebih seperti itu, dan 20 tahun. Jadi kita lihat bagaimana kenapa orang bilang paranormal lebih cepat. Karena paranormal itu kelihatan. Kita lihat dan kita dengar perkataannya. Kalau kita terima perkataan itu, masuk, jadi sesuai dengan apa yang dikatakan dan kita percaya. Ya, itu bahaya sekali. Tapi kembali kepada firman Tuhan, tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Namanya juga Tuhan. Sepintar-pintarnya. Saya juga dulu mantan dukun. Sepintar-pintarnya manusia, orang pintar. Nggak ada yang lebih pintar daripada Bapa di sorga, ya, yang punya langit dan bumi ini. Dan ini melanda dunia. Cepat hidupkan firman Tuhan, saudara kasih. Cepat hidupkan firman Tuhan. Kalau tidak kita kelindes sama masalah-masalah dunia ini dan tidak akan ada pengharapan lagi. Tapi puji nama Tuhan Yesus. Kita kembali kepada firman Tuhan. Di dalam Kejadian 2 ayat 18, Kejadian 2 ayat 18, tidak baik manusia seorang diri saja. Aku akan jadikan penolong yang sepadan. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi wanita itu diambil dari tulang rusuknya pria. Buku Alkitab, lembar pertama, kita balik lagi, Kejadian 2 di sana, sudah tertulis. Jadi ini tidak main-main ya. Bagaimana Allah menciptakan perempuan untuk menjadi penolong. Jadi kalau ada saat ini wanita-wanita yang suaminya kena PHK, lalu macam-macam lah, dipotong gajinya separuh lah, inilah itulah, pokoknya pemasukan tidak ada. Kembali kepada firman Tuhan. Perkatakan. Hidup kita itu ditentukan oleh perkataan kita. Kita percaya paranormal masuk kepada kita, walaupun kita tidak perkatakan, kita akan menjadi seperti apa yang dikatakan paranormal. Kita juga seperti itu, tapi kita hidup bukan karena paranormal. Kita hidup karena firman Tuhan dengan iman percaya kita. Dan kita lihat di sini bahwa perkatakan bahwa pagi malam Tuhan, saya bersyukur kalau saya dijadikan perempuan untuk menjadi penolong suami. Saat ini
saat ini yang kena PHK, katakan, Tuhan terima kasih kalau saya ada masuk di dalam rencanamu, di dalam keinginanmu, bahwa pria itu harus ada penolong yang sepadan. Nah, saya perempuan, ya. Jadi kita bersyukur kalau ada di garisnya rencana Allah, garisnya kehendak Allah, pasti Allah bertindak sangat luar biasa. Beda dengan orang yang tidak menyembah dan menyembah kepada Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Percaya, ibu-ibu khususnya, kalau suami kena PHK, bersyukur, berdoa, katakan. Kejadian 2 ayat 18, saya dijadikan penolong suami. Saatnya kita bisa menjadi penolong suami karena memang Allah sudah katakan di Kejadian. Mari kita berdoa, tumpang tangan di dada dengan tangan kanan. Kita katakan kepada Tuhan Yesus, Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau COVID-19 melanda dunia dan efeknya adalah seperti ini sekarang. Kami takut, khawatir, bingung, bimbang, marah, kecewa, saling menyalahkan. Tidak ada gunanya semuanya. Kembali kepada firman Tuhan. Bahwa Tuhan katakan, Allah katakan, bahwa kita perempuan diambil dari tulang rusuk pria, dijadikan penolong yang sepadan. Terima kasih Bapa di sorga, kalau kami masuk dalam rencanamu, bahwa kami sekarang menjadi penolong suami. Yang Bapak katakan di sorga, Allah katakan itu ada bersama dengan kami. Terima kasih. Jangan takut, percaya saja. Dia Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang ciptakan bumi segala isinya semuanya. Dan kami sudah terima Tuhan kalau kami katakan yes, kami mau jadi penolong suami Tuhan. Sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi maka doa kita pun akan bersatu dan dijawab oleh Tuhan. Di tengah-tengah pandemi corona ini, orang yang PHK, orang susah, kita tidak. Orang ketakutan, kita tidak, karena ada solusinya. Kita jadi penolong yang sepadan. Katakan dalam doa, katakan. Ya Tuhan, saya mau Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami sudah terima. Kalau Engkau katakan seperti itu, kami sekarang mau, maka kami akan terima berkat yang dahsyat janji-Mu Tuhan. Karena firman mengandung janji. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.